Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Guswardana dari kelas L2 dengan ujung NIM 056. Pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan sedimentasi melalui EcoView. Nah, jadi teman-teman langsung saja ke dalam EcoView. Nah, di sini kalian bisa pergi ke file, kemudian kalian new, klik new. Nah, di sini kalian bisa add, kita masukkan data EcoView-nya ya teman-teman. Nah, kalian bisa mencari masih mana tadi? Apa sih nama filenya? Aku scroll EcoView. Oh, yang ini. Kemudian kalian masukkan. Nah, lalu kalian open. Oke, setelah itu kalian klik ekogram. Lalu di sini bisa kalian besar. Nah, kemudian bisa klik F8 atau buka ini variable property. Nah, di data kalian centang semua. Oke. Display itu ekogram. Kemudian di grid ini kita ganti ke pin number, lalu ini depth range. Setelah itu kita di display itu ini kita ubah ke 50. Oke, setelah itu di calibration ini kita ganti manual. Kemudian kalkulator, sound speednya kita copy, lalu kita pindahkan pada sound speed yang manual. Kemudian kalkulator lagi di absorption confidence-nya tuh kita copy juga, pindahkan ke yang manual. Nah, setelah itu bisa kita klik run atau oke maksud saya. Nah, dia tampak berubah. Nah, di sini kita akan melakukan dari 400 sampai ke 1000. Oke, ini selanjutnya itu dari 1000 sini kita lanjutkan, kita ini klik yang lain, new enable line. Di sini kita klik jadi S1, kemudian kita oke, sudah. Kita klik oke. Nah, kemudian kita mulai tarik dari 400 sampai ke 1000. Nah, jika sudah kalian klik L. Nah, selanjutnya itu kalian bisa klik kalian buka properties lagi. Oke, nah pada display ini kita ubah ini jadi 50. Kemudian kita apply. Oke, saat ini dia telah berubah. Selanjutnya itu kita ke analis. Dari sebentar, sebelum analis kita itu pergi ke ini dulu, kalian lagi new enable line, kemudian ini ganti jadi E2, aktifkannya existing line ini kita ubah jadi 0,4, kemudian kita klik OK. Nah, dia nanti sudah muncul di bawahnya ini. Dia sudah muncul ini menjadi
jadi 2 layer. Selanjutnya itu kita pergi lagi ke tadi properties, kita ke analisis, ganti yang ini jadi E1 dan ini dia jadi E2. Kemudian itu kita klik OK. Kemudian itu kita bisa pada space antara keduanya kita klik kanan, lalu integrate cell. Nah, lalu kita bisa buka dengan Excel, ya yang ini bisa kita buat sampai 1000 tadi. Yes. Astagfirullah. 900 dan 1000. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kan kita bisa ini kita letak sebelah sini. Nah, di sini sudah kita enter cell tadi. Nah, di sini bisa kita sesuaikan lagi untuk melihat longitude dan latitude-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat longitude itu kita dari rumus. Kita bisa copy dulu ini. Nah, di sini itu kan dia yang kita ambil itu dari yang 11,706 ya. Itu yang kita ambil, jadi 706. Kita enter. Tapi itu kita sesuaikan lagi pada kursor kita. Nah, jadi di sini kursor saya itu berada di 714, sedangkan untuk yang satunya itu di 40,79. Jadi sini tadi kita masukkan 714. Kepencet 14, kita enter. Nah, kemudian di sini itu tadi 40,79. Ini naik dia jadi 79, kita enter. Nah, setelah itu pada SPMean dan SPMax itu ada di tadi integration ini, kita masukkan SPMean-nya, terus SPMe kita copy lagi. XP maksimum kita copy juga. Untuk depth-nya ada di bagian bawah, kita copy. Nah, ini kita yes. Untuk plus length dan ini itu dia sama ya, teman-teman, jadi kita bisa turunkan saja. Nah, untuk sound speed kita bisa lihat di mana ya, sound speed. Ini kan dia tadi yang first line tadi. Nah, untuk sound speed itu kita bisa copy di sini. Nah, itu copy dan ya sama. Untuk sound speed itu sama semua ya, teman-teman. Jadi kita juga turunkan ini itu juga sama, jadi langsung saja kita turunkan. Nah, untuk SPMean ini itu dia ada rumusnya seperti ini. Nah,
dari F10 dikali F5. F5 itu bagian yang ini, jadi nanti kita dikali F6. Nah ini masih 1 karena dia masih kosong ya teman-teman. Ini hasil dari yang 6. Kemudian di sini average L5 kita turunkan juga bisa. Ini L5 dikali dengan K5. Terus yang sini ke SS nya di sini untuk nah ini untuk CA. Untuk SS Mian itu dia menggabungkan antara kedua ping ya teman-teman. Nah jadi ini bisa kita masukkan. Mungkin ini masih belum stabil karena saya belum selesai memasukkannya, jadi mungkin saya akan selesaikan dulu. Oke teman-teman, di sini telah selesai saya melakukannya, bisa dilihat hasilnya. Sekarang kita akan melakukan pengolahan lanjutannya itu di ArcGIS untuk melihat apakah titiknya itu benar, lalu memastikannya untuk sedimen ini. Inilah hasilnya tadi ya teman. Kita lanjut ke dalam ArcGIS. Untuk datanya itu kita bisa pergi save file, save as, itu menggunakan txt ya teman-teman. Nah itu menggunakan txt. Nah yang ini, lalu kalian bisa save. Yes. Nah setelah itu kita buka ArcGIS. Oke teman-teman, kita sudah dalam ArcGIS. Nah pada ArcGIS ini itu kalian bisa pergi, ya Allah, not responding. Oke, nah di dalam ArcGIS ini kalian bisa pergi ke add data, lalu add XY data ya teman-teman, untuk memasukkan koordinat dari data Excel tadi. Itu kita bisa buka. Oke. Nah, ini kita bisa masukkan txt yang baru, kemudian kita add. Nah, untuk bagian ini kita bisa masukkan yang disable-nya. Nah, terus kita add data, kita gunakan WGS ya teman-teman. Nah, terus kita klik OK. Di sini ada titik-titiknya nih seperti ini. Setelah itu kita bisa tambahkan SAP-Indo ataupun base map. Nah ini base map dan SAP-Indo. Untuk SAP-Indo kita cari datanya terlebih dahulu seperti ini, lalu tunggu. Nah ini telah ada datanya di sini, bisa kita zoom. Nah ini adalah data dari si lokasi sedimen tadi. Setelah itu kita bisa klik kanan pada echo ini, pada datanya, kita buka properti. Setelah itu kita cari yang namanya itu simbologi, lalu ke classifier. Nah kita pergi ke simbologi atau kategori ya, kategori. Nah di sini kalian bisa add all value. Nah setelah itu kan bisa ganti logonya, misalnya kita gunakan ini, lalu kita klik apply. Di sini nah add value lagi biar sama logonya, kita klik OK. Nah, di sini telah ada dia. Terus sekarang bisa kita di add value ini kita klik kanan lagi untuk mengganti biar dia tidak menggunakan data ping ya. Kita ganti ini ping ini. Jadi contohnya itu ini SDB.
kita add ulang. Nah, lalu kita klik play. Nah, dia sudah berubah di sini. Kemudian bisa kita klik kanan lalu ke label feature. Nah, di sini nanti ada ya dia. Label feature sebentar. Property. Nah, di label itu kita ganti ini, jangan guna pink. Contohnya aja kita pakai yang SS disable-nya, kita klik OK. Nanti dia bakalan berubah seperti ini ya teman-teman. Oke. Langkah terakhir yaitu adalah kita melakukan layout. Layout itu bisa kita ke bawah sini dulu, layout view, kita klik. Kalau saya biasanya seperti ini. Ini bisa kita kecilkan dulu karena nanti dia bakalan keluar layer. Nah, kemudian kita pack and print setup, kemudian kita ganti letter ini jadi A4 contohnya. Kita pakai A4 dan sini kita ganti ke landscape. Nah, tadi jika kita tidak ubah ukuran ini, dia nanti bakalan keluar layar ini, keluar packnya. Lalu kita klik OK. Di sini mungkin bisa kita tambahkan base map agar dia lebih ada tekstur. Di sini kita menggunakan World Imaginary atau Imaginary. Sini kita klik. Kemudian nanti kita bisa zoom out sedikit agar dia tetap masuk ke dalam. Nah, di sini kan dia menghilang ya. Itu karena ini itu terlalu dekat skalanya. Jadi kita mungkin bisa gunakan dia 1:3000. Itu yang paling pas biasanya untuk ini kita matikan dulu di kabur. Ini di kabur. Oke. Nah, kita bisa zoom. Biasanya dia tuh dengan skala 3, 1:3000 ataupun. Nah, ini masih ada dia. Mungkin bisa kita zoom sedikit lagi. Nah, oke. Sisanya kita lakukan layout ya teman-teman. Oke, ini adalah hasil layout saya. Nah, nanti pada pembahasan saya akan buat itu perbandingan dengan jurnal lain. Oke. Mungkin sekian video pengolahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.